Oke, halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Open mic dong. Kalian harus lebih heboh. Hai. Hai, Sep. Teman-teman, buka kameranya dong yang bisa. Kita Iya, mau lihat saya nih dulu muka kita kalian nih. nih. Buka. Yuk buka. Udah Biar lama saling nggak kenal lihat. juga nih. Udah lama Kok nggak lihat. namanya siapa Keke? Kenalan dong. Siapa itu? Siapa itu? nih? Makhluk mistis apa itu? Halo ya, oke sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama aku, nama gue Jordan. Ini Nama teman gua Denis. Nah. Oke, nah sekarang nih ada acara apa sih kira-kira Jor? Kayaknya ada kue-kuean nih di sini nih. Sebenarnya kemarin udah sempet dikasih hint-hintnya nih. Kita hari ini bakal rayain hari ulang tahun Youth GKK. Yeay. Ulang tahun berapa nih kira-kira? Iya. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Yang tahu dapat hadiah. Oh, yang Kita dapat. ulang tahun keberapa nih? Coba. Ayo coba jawab. Yang bisa nebak Yang tahu dapat langsung nih, hadiah. jawab. Hadiah dari Jordan ya. Ayo coba deh yang paling keren, Cevani. Yes. Cevani Lim. Lim. Tahu nggak? Yang begini. Spotlight kasih spotlight. Pura-pura. Lagi cari tahu, lupa juga. Masa lupa? Waduh, parah nih. Waduh, mesti jadi ketua lagi itu. Iya. Ayo coba Ayo, ada yang tahu nggak nih? Teman-teman yang lain nggak? Ada yang tahu nggak? Nebaknya nebak. Fiandi. Fiandi berapa nih, Vi? Oh, Piandi tuh. Sombong amat. Ulang tahun Youth yang keberapa nih kira-kira nih? Bisa nebak nggak? Pokoknya 1 tahun lebih muda dari gereja. Wis, ke gereja umurnya berapa? Gereja umur berapa? Gereja umurnya berapa? Apa ya? Nah itu hintnya teman-teman, ada yang bisa lanjutin jawaban Bisa kan nih? Fiandi? Hintnya tuh 1 tahun lebih muda daripada gereja. Berarti berapa? 45. Yoi. Ah betul, Fiandi. Dapat kue dianterin. Dapat kue. Ntar kuenya gua anterin ya. Iya, gue diantar ya. Dapat kue dianterin nanti. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semua mempersiapkan hati kita dulu. Kita mau benar-benar mau siapin hati kita untuk ibadah dulu hari ini. Mari kita tenangin hati kita santai dulu sejenak. Oke, nah mari kita sama-sama kita menggunakan pujian. Nah, pujian ini mungkin sudah lama kita nggak nyanyikan, tapi pujian ini lumayan bagus dalam artinya. Maaf ya. Kita sama-sama menggunakan pujian worship. Dimana benar-benar hanya Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan yang layak untuk dipuji. Dan setiap baiknya, Worthy of honor and glory.
untuk membukakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang peduli dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, Bapa, sebab hari ini pun hari yang spesial di mana kami merayakan pertambahan usia dari komunitas youth ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa komunitas ini sampai sekarang masih terus ada, di mana kami dibimbing di dalamnya sebagai para pengikut Kristus. Kami pun terus diingatkan bagaimana kami harus hidup, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak muda pengikut Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu bahwa Engkau nyatakan bagi kami secara pribadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup yang tidak mudah ini, di mana banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai anak-anak muda, dan kiranya kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan boleh diberikan bagi kami lewat ibadah ini. Kami akan lebih lagi memuji, memuliakan Engkau, Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Kami pun nanti akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau beserta dan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, memimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Tentoreta ya, udah buka kita dalam doa pembukaan. Nah, sekarang nih, tadi udah dikasih tahu nih, kalau hari ini bakal ada sharing-sharing. Sharing-sharing dari siapa nih kira-kira nih? Nah, saya kasih tahu, sharing-sharingnya ini daripada sesepuh-sesepuh kita nih, dari senior-senior kita di youth. Nah, nanti akan dibagi menjadi 3 bagian nih. Ada bagian yang pertama, ada bagian lost and found. Ini orang-orang yang dulu pernah ada di GKK, terus hilang, terus datang lagi nih sekarang. Lalu ada bagian yang dibawa teman ke gereja, ke GKK. Lalu yang terakhir ada bagian hamba Tuhan, pemanggilan hidup. Jadi anak-anak GKK, anak-anak youth yang pilih untuk melanjutkan hidupnya menjadi hamba Tuhan gitu. Tujuannya apa nih? Tujuannya biar kita tahu nih pengalaman mereka di youth dan perubahan apa yang mereka alami selama mereka ada di youth gitu. Sekaligus juga nih jadi kesempatan buat teman-teman kita yang baru dari kelas 6 yang sekarang udah join ke kita, ke komunitas youth, biar bisa kenal anggota-anggota youth gitu. Oke, langsung aja kita ke sharing yang pertama. Itu apa nih? Lost and Found gitu. Oke, yang pernah Jadi, hilang terus kembali. Ya, tamu kita yang pertama ini ada Denis. Oke, tepuk tangan dong buat Denis. Mantap. Lalu yang kedua ada Sonya. Sonya melalui Zoom nih. Tepuk tangan juga buat Sonya. Oke, langsung aja ya. Denis, apa kabarnya Den? Baik-baik aja nih kayaknya. Baik ya. Oke, boleh Den, perkenalin diri secara singkat dan kasih tau lu udah berapa lama di youth atau lu dari tahun berapa gitu, dari kapan? Silakan. Oke, kenalin ya. Mungkin pada udah kenal, cuma kenalin lagi. Nama gue Denis, Denis Jordan lebih tepatnya ya. Bukan hamba dia juga sih. Oke, untuk gabung di youth tuh sebenarnya dari mungkin dari Gereja Kristen Kebenaran dulu. Udah dari mungkin SM kali. Dari SM. Cuman ya itu kata-katanya kan pernah hilang. Nah, jadi kira-kira di kelas 4 itu terus naik ke kelas 5 tuh gue udah hilang. Udah hilang. Nah, terus masa-masa SMP nih, ya kelas 7, 8, 9 tuh gue kosong. Hilang gue kosong. Nah, gue balik lagi di youth itu di umur gue yang di umur 17. Gue masih ingat tuh di umur 17. Ya di 2007, di 2016 mungkin sekitar segitulah. Nah, gue baru balik lagi ke KR. Jadi itu masih dia di ruang yang lama lah. Gitu. Oke, berarti Denis ini dari 2016, 2017 lah kayaknya. Hilang terus dia datang lagi 2017, 2016 gitu ya? Iya, kira-kira segitulah. Nah, oke, untuk narasumber kita selanjutnya nih, Sonya. Halo Son. Halo Sonya. Halo Son. Halo Son. Halo. Halo Son, boleh nih? Terus suara lu kecil banget, sumpah gak kedengeran gua. Oh iya, gak kedengeran. Sorry. Masih kedengeran? Udah masih kecil nggak Son? Udah. Oke. Ya Son, boleh nih perkenalin diri lu sebentar biar kita teman-teman yang lain pada tahu nih Sonya nih siapa sih. Terus boleh juga dikasih tahu Sonya ini dari di GKK itu dari kapan gitu. Apa aja? Nggak kedengeran Son. Dari mana nih Son nggak kedengerannya? Terus suara kecil banget. Oh ya, cek. Halo. Nah.
Nah ya udah. Udah ya, ini gue tampil nih. Nah Son, boleh nih kenalin diri lu. Biar kita teman-teman pada tahu nih Sonnya ini siapa. Terus lu boleh kasih tau juga nih, lu di youth itu dari kapan gitu. Ya, silakan Son. Hai semuanya, salam kenal. Aku Sonya, biasa dipanggil Sonya. Halo, Sonya Sonya. gitu dari kapan ya? Pokoknya Sonya tuh di GKK itu dari kecil deh, dari orok. Ya, terus sempat Dari hilang. kalau youth dulu Sonya rajin, cuma saya pernah hilang. Gitu. Terus balik lagi kapan tuh Son? Emang gua apain sih? Balik lagi pas kapan ya? Belum lama ini balik. Semenjak COVID balik. Oke. Nah langsung aja nih kita ke pertanyaan selanjutnya nih, biar kita nggak penasaran. Nah kalian kan pernah keluar GKK nih ya, Dennis dan Sonya. Yoi. Waktu itu alasannya apa sih? Dennis dulu deh. Kalau gue ya, mungkin kalau dulu kan keluarnya kan gara-gara dari SM ya, masih kecil kali ya. Ya gue malas sih, karena mungkin malas ke gereja juga gitu. Kayak mending gue lakuin hal-hal yang gue suka aja dulu, mungkin kayak nonton atau main gitu. SMP juga sama, lebih baik gue mending pergi main gitu. Jadi gue malas ke gereja lah dulu lah gitu. Ya karena malas ke gereja ya. Karena malas aja kayaknya. Oke. Kalau Sonya gimana nih? Kenapa waktu itu bisa keluar GKK? Sonya keluar GKK karena Sonya pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Oh gitu. Oke. Oh boleh Son ulang sekali lagi, katanya kurang jelas Son. Very budak Son. Sonya menjauhkan diri dari Tuhan, makanya Sonya bisa hilang dari gereja. Gitu. Ya udah deh, kalau gitu langsung deh. Jadi apa yang bikin, kan kalian pernah keluar nih, kalau Dennis gara-gara dia malas ke gereja, kalau Sonya juga menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kira-kira yang bikin kalian mau balik lagi itu apa sih? Dari Sonya dulu deh. Sonya bisa balik ke gereja karena Sonya ngerasain sendiri kalau Tuhan itu baik banget. Luar biasa baik banget, penyertaannya tuh senantiasa banget ke Sonya walaupun Sonya udah ninggalin dia. Gitu. Jadi Sonya merasakan kalau Tuhan tuh baik banget dan Sonya mau cari Tuhan lagi gitu ya. Ya. Oke, kalau Dennis kenapa bisa balik lagi Den? Yes, kalau gue agak unik nih. Kalau misalnya balik lagi mungkin karena apa ya? Gue ingat nih. Jadi di umur gue tuh gue balik di umur 17. Terus gue masuk ke KKR tuh gue ingat di bulan Februari. Nah kebetulan tuh waktu itu gue baru jadi ada ke beberapa prinsip yang gue buat di hidup gue tuh pas gue umur 17 ya kan. Jadi gue waktu itu ulang tahun. Terus minggu depannya tuh gue dibesuk. Ada Alvin, ada Jeremy, ada Kokeini, ada Viandi, itu berempat yang besok gue di depan rumah. Dan mereka lucunya nggak kenal gue gitu. Nyari Dennis ada gak? Padahal nanya ke gue. Itu unik gitu. Nanya ke gue, ini Dennis gitu kan. Wah barang kocak akhirnya ngobrol kan. Mungkin saking lama hilang kali ya, jadi nggak ketahuan. Nah, di situ sebenarnya gue udah bentuk prinsip tuh kayak salah satunya itu gue nggak mau nggak mau ngingkarin janji. Jadi kalau gue udah janji, gue mesti tepatin. Itu dulu gue buat kayak gitu tuh. Gak berapa lama tuh hari Kamis gue ingat mereka besuk, yang ngobrol lah kayak biasa kan. Gue dari dulu sering dibesuk tuh, sama Ko Felix, sama siapapun dibesuk. Janji ya minggu datang, oke gitu. Tapi minggu mah gak pernah muncul. Yang penting oke aja dulu, biar cepat kan. Nah cuman waktu itu pas lagi dibesuk itu, gue berharap, wah mereka jangan buat janji sama gue nih. Setelah selesai ngobrol, selesai nih. Nah terus mereka mau pulang dong. Gue kan nih, Kokeini yang nanya gue, minggu datang ya, janji ya. Wah, di situ gue panik kan. Waduh, oke deh. Gue udah ngomong oke duluan tuh kebiasaan. Mereka pulang. Terus itu tuh gue agak bingung. Waduh, gue baru buat prinsip gitu kan, janji mesti tepatin. Ini ujian pertama gue nih. Nah, oke lah, pertama nggak kepikiran. Nah, di hari Sabtunya, di malam minggunya tuh gue bener-bener gue mulu berat tuh. Waduh, pergi gak ya besok ya? Pergi gak ya? Akhirnya yaudah deh, bikin niat besoknya pergi gitu. Dan iya udah besoknya datang buat nempatin janji itu doang sebenarnya. Cuman ya akhirnya kan tetap ditanya lagi tuh, minggu depan datang lagi ya janji ya kan. Ya udah seterusnya datang terus habis itu gitu. Terus sampai sekarang gue juga buat komitmen juga. Kalau bisa sih gue udah gak mau kayak dulu lagi ya kan. Jadi gue buat janji di mana ya gue mesti datang tiap hari gitu. Jadi puji Tuhan ya masih belum bolong sih. Syukur deh, puji Tuhan. Mantap nih Dennis nih. Dia kalau Dennis uniknya ini dia bikin prinsip sendiri. Lu
Terus kebetulan Tuhan kirimin orang yang bikin dia penuhin prinsipnya itu. Ajaib Kok emang Kenny. ya. Ajaib kan. Ajaib ya. Gila Tuhan ya. Nggak kebayang loh. Ini kayak bohongan tapi beneran ternyata ya. Nah, udah kalau buat kalian yang nggak tahu nih ya, Sonya itu sama Dennis itu senior saya di sini. Jadi mereka udah lama gitu. Mereka jauh sebelum saya gitu di sini. Nah, itu makanya saya mau nanya nih, apa yang bikin kalian kok maksudnya di youth gitu bisa bertahan lama gitu akhirnya kan, bahkan sampai jadi aktivis atau pengurus atau pelayan gitu. Kenapa? Mulai dari Dennis dulu. Aduh, sama sih kayak tadi ada ngomong janji ya satu. Itu kayak prinsip lah, satu prinsip gitu kan. Terus kalau bisa lama ya karena prinsip tadi sih. Cuman kalau untuk jadi pengurus itu kemungkinan karena pas lagi seumuran gua gitu kan banyak tuh teman-teman yang pengurus gitu kan. Jadi kayak jadi ngikut, akhirnya ikut berpartisipasi lah dalam pengurusan gitu. Ya karena teman-teman juga sih kemungkinan, kalau nggak ada teman-teman kayak gue juga nggak jadi pengurus kayaknya nih. Oh, oke. Jadi kalau ada teman-teman lu banyak yang pengurus dan pelayan juga, jadi lu ikut juga ya. Iya. Yang mana bagus sih sebenarnya, ikut-ikut teman yang positif nih berarti nih. Komunitas yang baik, kita baik makanya kan. Wis, betul, mantap. Nah kalau Sonya, gimana Son? Akhirnya kan lu balik lagi nih Son, terus lu bertahan nih sampai sekarang, bahkan terdengar nggak Son? Sorry. Dengar. Keren ya. Nah terus sampai Sonya juga jadi pelayan, sering banget nih jadi WL. Terus sering juga bantu-bantu di sini. Kalau teman-teman yang nggak tahu, Sonya sering datang. Nah itu kenapa tuh Son? Alasan Sonya kok bisa nih mau bertahan di GKK dan mau jadi aktivis atau pelayan? Kalau saya lebih ke arah ini sih, Sonya mikirnya kan Sonya udah pernah pergi dari gereja. Bahkan tuh bukan cuma di GKK, Sonya pun juga kadang nggak ikut ke gereja lain walaupun kalau dari kalian beberapa tahu mungkin Sonya ikut gereja Cici atau gereja teman dan lain-lain. Pas Sonya ninggalin itu 100% saya benar-benar ninggalin, kayak udah nggak tahu mau kemana lagi. Sonya tuh balik juga karena lebih ke arah pengen nebus gitu, pengen nebus apa yang udah Sonya lakuin kemarin-kemarin. Jadi tuh itu kayak dengan adanya Sonya balik lagi pelayanan dan lain-lain itu bisa mengurangi rasa bersalah Sonya. Jadi Sonya pengen jadi Sonya yang baru lagi, Sonya yang balik lagi tapi bukan sebagai Sonya yang pernah hilang. Mantap, keren banget. Tepuk tangan nih buat Sonya nih. Dia bayar rasa salah dia dengan melayani Tuhan. Wih, keren banget nih Sonya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua. Wadidaw. Nah, kalian kan udah berapa lama ikut youth nih? Ada nggak sih perubahan setelah kalian ikut youth atau sama-sama aja sih sebenarnya ikut youth nih? Boleh deh dari Sonya dulu sekarang. Maksudnya perubahan dari diri gue sendiri? Iya, karena ikut youth misalnya mungkin gara-gara komunitasnya jadi lebih baik atau enggak misalnya Sonya punya kebiasaan sekarang baca Alkitab tiap hari gitu atau apa gitu. Adakah? Kalau dari gue pribadi gue merasa lebih dekat ke Tuhan ya, cuman nggak tahu kalau misalkan dari orang lihat gue tuh kayak gimana, cuman kalau pribadi gue sendiri gue ngerasa jadi apa-apa tuh gue ngandalin Tuhan, mau kayak gimana masalahnya, mau gue seneng, mau gue bahagia, mau gue seneng, mau gue sedih, gue tetap ngandalin Tuhan. Nggak tahu deh kalau yang lain gimana nih perubahan gue. Oke, thank you Sonya. Nah kalau Dennis nih gimana nih? Apa dan perubahan yang ada di Kalau dulu? perubahan sih nggak tahu. Kalau dari gue pribadi sih yang gue rasain sendiri ya, bukan dari orang-orang lihat. Kalau gue rasain sendiri tuh dulu, mungkin dari dulu tuh gue orangnya lebih ya kayak lebih sendiri aja lah, apa-apa gue lakuin sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Nah, cuman setelah gue ada lebih banyak komunitas di gereja segala macam, mungkin gue lebih banyak jadinya tuh gue tahu nih gue bisa ngandelin Tuhan juga gitu loh. Jadi apapun yang gue lakukan tuh gue tahu Tuhan tuh selalu ada gitu loh. Nggak kayak dulu, mungkin dulu ya udah gue cuma lakukan sendiri aja itu. Kayak mungkin kan masih zaman dulu, mungkin kalau SMP gitu kayak ulangan nih ya kita belajar gitu kan, belajar aja sendiri gitu, tapi nggak pernah ingat Tuhan gitu. Dan dulu gue satu-satunya orang tuh kayak pernah bilang tuh doa buat apa sih gitu kan kita juga yang ngelakuin itu. Cuman sekarang udah terbalik sih. Apapun sekarang puji Tuhan nih mungkin waktu berdoa gue lebih banyak gitu, maksudnya lebih sering doa lah. Terus apa lagi ya, ya lebih banyak andalin Tuhan aja sih selama hidup inilah gitu. Kayak gitu aja sih paling. Mantap. Dennis jadi perubahannya dia lebih mengandalkan Tuhan dan sadar kalau Tuhan tuh selalu terlibat dalam hidupnya ya. Ini bagus banget, ini penting banget nih buat kita semua. Nah oke, terakhir deh pesan kalian buat YSGKK, buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang baru join ke kita nih. Silakan Dennis. Oke, pesan gue ya, mungkin apa ya kalau untuk pesan ya, dibilang banyak-banyak pelayanan enggak juga ya. Mungkin ini kali, bisa jadi di youth ini kan gue bilang kan gue yang penting kesini kan karena teman juga nih, ada komunitas. Nah
jadiin tuh komunitas youth ini tuh jadi komunitas kalian gitu loh. Kalian mau apa aja tuh kayak kesini gitu. Dulu gue juga apapun ya mainnya di gereja gitu sekarang. Kalau mau dibilang nih, kan dulu kan gue malas ke gereja nih. Sekarang sebenarnya gue juga tetap males gitu. Tapi bukan malas ke gereja, mungkin malas ke tempat-tempat lain. Jadi hati gue tuh lebih senang aja main di sini gitu. Kalau di tempat lain tuh kayak dulu kan lebih senang tuh main di luar gitu kan, gak gereja. Cuman sekarang kebalikannya, jadi tetap males, cuman beda arah doang. Nah, syukurlah. Jadi ya paling komunitas sih yang paling penting sih, jadiin youth ini ya keluarga kalian juga lah gitu. Oke, itu pesan dari Kode Denis. Nah, kalau pesan dari Sonya, Son, buat teman-teman yang baru nih khususnya. Pesan Sonya adalah cari komunitas yang bikin kalian nyaman. Soalnya kalau misalkan kalian gak nyaman tuh kalian bisa kapan aja pergi, tau nggak? Yes, Betul. Di sini Sonya nyaman nggak? Nggak nyaman sih sebenarnya gue. Berarti aja. Buat orang lain nyaman di sini. Lu bilang kok nyaman kemarin. Tadi bully gue sama Jordan. Ada ya guys. Udah gitu ya. Oke, thank you ya buat teman dua narasumber kita nih. Oke, sekarang kita bakal lanjut nih ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ini teman-teman dari Yus yang datang ke Yus gara-gara dibawa teman. Nah, ada dua narasumber kita nih. Yang pertama ada Ferry. Silakan Ferry. Halo semuanya. Halo. Masih ke sana berarti ya. Boleh Fer ke sini Fer ya. Berarti lu situ dulu Dan. Keren. Nah, semua. Halo. Ini Ferry. Nah, terus satu lagi ada teman kita itu namanya Ko Arvin. Halo Ko Arvin, ada nggak di sini? Apakah sudah terhubung Ko Arvin? Ya. Passwordnya apa? Halo, ada. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. 2 white coffee. Oke ya, di sini ada Ferry sama Ko Arvin. Sama kayak teman-teman yang tadi. Boleh nih, perkenalin diri dulu nih dari Ferry deh. Perkenalin secara singkat, terus dibawa teman ke GKK itu dari kapan sampai akhirnya? Perkenalkan ya, nama saya Ferry, biasa dipanggil Ko Ferry atau Ferry. Ya, pelayanan sudah cukup lama ya, sepertinya kalau di sini pasti udah tahu ya, saya pelayanan itu bisa di sound system, biasa juga di piano gitu. Ya apalagi ya, saya masih kuliah, masih kuliah. Udah itu aja ya. Oke, lalu dibawa teman itu kapan? Ya, karena kan saya bilang pelayanan saya juga udah lama. Itu saya dibawa sebenarnya pertama kali itu ke gereja, tapi bukan gereja yang di sini. Ya, saya juga gereja ya, dibawa teman, tapi ke gereja yang lain. Kalau boleh sebut nama, gak usah ya. Ya boleh ya. Sih, nggak apa-apa Fer. Di GBI Mangga 2 ya. GBI Mangga 2 itu cekat juga kalau nggak salah namanya. Itu di sana memang saya pernah pelayanan di sana juga, main piano juga, tapi bukan di umum ya, paling cuma di kayak komisi biasa. Saya juga ada di sana dan itu cuma bertahan sebentar saja gitu ya, cuman paling berapa ya, 2 bulan 3 bulan. Setelah dari sana udah nggak ini lagi ya, saya malas ke gereja lagi karena memang di sana ada pertikaian sedikit ya antara saya gitu ya. Tapi sayang sekali nggak bisa diobati gitu di sana. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bisa obati gitu ya. Lalu saya dibawa sama Alvin Sius, kalau kalian tahu ya, kakaknya itu Halen. Itu saat SMA 2 ya, kan SMA 1 saya diajak ke GBI, SMA 2 saya itu ke sini. Dan saya ke sini juga awalnya nggak ke sini, ke lapangan bola dulu ya. Dibawa ke lapangan bola dulu. Maksudnya diajakin main futsal bareng sama Alvin gitu ya. Masih ingat saya ada Jordan di sana, ada Sensen ya. Lalu ada banyak lah di sana, Jeremy juga ya. Diajakin main futsal dulu. Ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu main futsal bersama. Katanya Alvin, saya bilang, malas minggu nggak ngapa-ngapain. Terus saya mesti ngapain ya kalau hari Minggu ya? Si Alvin ngajakin, dia bilang, Per, ke gereja aja Per. Ya kan, seru juga. Saya pertama kali pikir saya ke sana bukan buat muji Tuhan. Saya pertama kali berpikir saat saya ke sana adalah, saya bisa belajar alat musik. Saya paling tidak suka menggunakan waktu saya tuh untuk sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Jadi saya bilang, saya mau main musik aja. Karena kan gereja itu kan identik dengan musik. Jadi saya main musik aja biar saya bisa berkembang. Lama-kelamaan akhirnya ya sudah sampai sekarang. Tapi tentu metode kesininya itu udah beda ya. Saya kesini itu buat puji Tuhan, bukan buat main musik biasa doang. Seperti itu ya. Mantap nih Ferry nih. Ya, jadi kalau boleh gue ulangin, jadi alasan lu mau datang ke gereja ini jadinya gara-gara lu awalnya mau main musik ya gitu ya? Pertama banyak ya. Pertama mau main futsal bareng sama teman, ada komunitas.
kedua saya masuk ke gereja, bener-bener ke gereja ya cuma buat main musik doang, buat belajar bisa main musik gitu. Karena dulu kan saya nggak bisa. Oh gitu. Oke, thank you nih Ferry nih. Oke, sekarang lanjut nih ke Ko Arvin. Kalau Ko Arvin, boleh nih perkenalan diri dulu nih buat teman-teman biar pada tahu nih siapa nih Ko Arvin sih. Terus udah berapa lama nih di GKK? Siapa yang ngajak juga? Terus gimana cara dia ngajaknya? Widih, Ko Arvin. 542. Oke, halo. Saya Arvin ya, biasa dipanggil Arvin. Terus kalau dari masuk gereja tuh dari kapan ya? Dari SMP 2 sih. SMP 2 tuh udah berapa tahun lalu saya mesti hitung dulu. Sekitar 11 tahun kali ya. 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun kali ya, segitulah kira-kira. Nah, terus kalau yang ngajak tuh si siapa namanya, si Rudy sama si Theo. Nah, mungkin kalau Theo pada kurang tahu ya, kalau Theo ya. Itu dulu ada teman kita yang namanya Tevilus. Cuman sekarang dia udah pindah tuh ke Cici apa itu nggak tahu. Pokoknya ada Cicinya kan. Nah, sama seperti Rudy kan. Nah, Rudy itu dulu ngajakin saya di sekolah. Kan dulu saya satu sekolah tuh sama si Rudy. Di Sisil ya, pas kelas 2 kan. Satu sekolah. Nah, terus itu anehnya memang pada saat itu saya ada lagi mikir lah gitu kan. Saya kan ini asal Buddha. Pertamanya Buddha, orang tua Buddha, semua Buddha, sekeluarga Buddha ya. Nah, cuman di sini tuh saya kayak bukan Buddha. Soalnya kan biasa kalau orang Buddha kewihara ya. Kewihara, terus ya biasa sembahyang lah di sana gitu kan. Nah, cuman di sini saya pun tidak pernah diajak kewihara. Terus saya juga kan sekolah di Katolik, kayak ada ibadah misa gitu ya. Jadi saya pernah beberapa ikut. Terus juga saya teman-teman gitu kan, lingkungan Katolik, tapi kan beragam ya, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Katolik gitu ya. Nah di sini itu saya dengar cerita tentang Tuhan dan lain-lain seperti itu, saya mulai mikir ini saya Buddha, tapi Buddha apa sih? Gitu kan. Nggak jelas, kewihara nggak pernah, diajak orang tua nggak pernah gitu. Nah di sana saya mulai mikir apa saya ini Buddha yang salah gitu ya. Terus saya mikir apa saya coba ke Kristen gitu kan. Nah itu baru mikir, entah kenapa besoknya tahu-tahu si Rudy ngajakin saya buat ke gereja. Oh, saya pikir wah kebetulan banget nih. Lagi memang mikir kayak gini, tahu-tahu udah yakin kan. Ya udah saya langsung okein aja. Cuman di sini tuh saya pertama nanya dulu ke orang tua. Boleh gak sih ke gereja? Pertama saya pikir, lalu kan Buddha ngapain ke gereja gitu kan. Apa diomelin gitu. Rupanya kagak. Rupanya di support juga sama orang tua. Pergi aja nggak apa-apa. Dan asalkan jangan aneh-aneh lah pokoknya. Saya pikir gereja nggak mungkin aneh-aneh ya. Gitu kan. Terus saya pikir, oh ya udahlah, saya coba datang. Yang pertama itu kayak, oh, ini kan dulu pas saya datang tuh masih di bawah, di tempat kita sekarang. Jadi tempat kita sekarang, terus itu sempat naik, sekarang turun lagi kan. Ya, dulu tuh sana duduk, nggak jelas tuh ngapain. Cuman saya pikir, ini nyanyi-nyanyi, duduk-duduk, terus berdiri. Bahkan pada berdiri saya masih duduk, nih orang-orang ngapain berdiri kan. Nah itu kayak, oh saya masih aneh, masih bingung-bingung lah gitu kan. Tapi saya pikir, oh udahlah nggak apa, coba dulu. Nah terus ada si koko kita yang lebih sesepuh lagi namanya si Ceen. Nah pasti pada tahu. Nah ini koko paling sesepuh kita namanya Ceen, ini pendekatannya benar-benar gencar ya. Sampai baru pulang langsung dicegat sama dia. Anak baru ya gitu kan. Anak baru ya. Terus ditanyain, pasti diajakin lagi buat datang lagi minggu depan. Nah mungkin kalau dia nggak ngajakin, mungkin saya masih kayak mikir-mikir gitu. Soalnya dia setiap kali minggu itu pasti ngajakin terus. Akhirnya dan dia juga ngajakin main terus. Akhirnya merasa ada komunitas juga sih. Nah di sana sih saya mulai jadi, wah saya butuh komunitas sebenarnya. Itu. Jadi komunitas ini yang membuat saya ingin tetap di sana juga karena merasakan, oh rupanya saya punya teman di sini yang bisa menjadi keluarga kayak kata Denis lah. Oke, mantep nih Ko Arvin. Jadi awalnya, Ko Arvin juga unik nih, kayak Dennis nih, agak magical juga. Ko Arvin lagi mikir, apa gue jadi Kristen aja ya? Besokannya langsung diajak sama Ko Rudy buat masuk ke gereja gitu. Ini unik juga nih. Terus juga Ko Arvin sama Ferry mirip-mirip ya, bertahan di sini gara-gara komunitas gitu kan, teman-temannya juga gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian nih. Kalian kan udah berapa lama nih ikut YOS nih? Kira-kira ada perubahan apa sih
diri kalian gitu. Misalnya ya kayak tadi, kayak teman-teman sebelumnya. Boleh nih sekarang dari Corvin dulu deh kalau gitu. Apa tadi? Perubahan apa kok yang terjadi dalam diri lo kok setelah lo ikut kios gitu? Apa ada nggak sih yang beda dari lo gitu? Perubahan. Nih, gue udah 12 tahun di sana, gimana bisa dibilang berubah ya? Karena ya hidup gue di sana gitu loh. Itu yang membuat gue jadi kayak gini kan. Ya kalau dibilang berubah, gue juga udah lupa 12 tahun lalu gue kayak gimana. Ya, betul. Ya kan? Ya sebenarnya jadi ya gue di komunitas ini, di gereja ini ya inilah yang membentuk gue menjadi seperti ini sekarang. Kalau misalkan orang lihat gue kayak gini ya ibaratnya 80%, 90%-nya lah yang gereja GKK yang membuat gue seperti inilah jadi. Yes, bagus. Jadi GKK nih, Yos GKK salah satu pembentuk identitas diri lo ya kok ya? Iya. Yang terbesar nih bahkan. Karena kan gue juga merupakan salah satu pengurus kan. Apalagi gara-gara pengurus itu ya cukup jadi aktif banget lah di sana kan, di GKK, di youth, di KR, di KP gitu. Terus juga pelayanan. Nah pelayanan itu juga kan akhirnya membuat gue ya aktif kan jadi di GKK. Bisa ketemu ketemu orang satu sama lain, orang-orang lain yang belum tentu kita bisa ada kesempatan buat bertemu kan di youth juga kan. Di KU gitu kan. Bisa ya jadi membentuk ketemu orang-orang yang tidak kita kenal itu bisa membentuk kita menjadi seperti apa itu kan dari orang-orang yang kita kenal itu kan. Mau orang baru, orang lama gitu. Gitu sih. Oke, thank you Corvin. Nah sekarang kalau Ferry nih pertanyaan sama nih. Perubahan apa nih Fer? Kalau Ferry nih, kalau teman-teman yang lama yang tahu ya, Ferry ini berubah banyak banget. Boleh di Fer ceritain Fer? Banyak, kalian lebih tahu daripada saya. Banyak Ferry, banyak. Oke, ya perubahan saya sebenarnya cukup banyak ya. Ini saya ceritanya full version atau trial version aja nih. Ya, nggak usah ya. Oh, ya, Jadi boleh, saya ceritain yang singkat aja ya. Jadi sebenarnya perubahannya cukup banyak. Ya, mengingatkan saya baru mungkin nggak selama Corvin ya. Corvin bisa belasan tahun, saya baru 3 tahunan atau 4 tahunan ya, sekitar segitu. Nah, perubahan itu besar sekali terjadi pada diri saya ya. Mungkin nggak kelihatan secara fisik gitu ya, tapi secara pola pikir, secara rohanian itu sangat-sangat luar biasa ya. Saya dulu nggak percaya yang namanya Tuhan, surga, iblis, apalah itu ya, nggak percaya sama sekali ya. Mana ada yang seperti itu? Saya hidup sendiri, saya berusaha sendiri ya, seperti itu. Tapi saat saya bertemu dengan Tuhan, sama ya, hidup saya tetap sendiri, tapi saat saya di bawah itu ada yang menolong, seperti itu ya. Saat di atas juga saya bisa bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Enggak seperti saya, kalau saya bayangin, saya nggak masuk gereja sini, saya nggak diajakin Alvin, saya nggak ikut futsalnya gitu ya, apa yang akan terjadi pada diri saya juga tidak bisa membayangkan ya. Karena cukup mengerikan saya bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada diri saya jika tidak masuk ke gereja sini ya. Semua ada pertolongan ya, semua ada perubahan pada diri saya itu banyak sekali ya. Apalagi saya tadinya itu Buddha, tahun ketiga ya saya itu dibaptis ya. Saya percaya pada Tuhan apa adanya, seperti itu ya. Kerohanian saya itu cukup pesat naiknya, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Ferry. Tepuk tangan buat Ferry nih. Good. Ferry dari dulu emang sering nih terkenal juga, dia sering diskusi sama kita, sering tanya-tanyain hal-hal tentang teologi gitu. Banyak banget nih. Nah, oke, terakhir deh pesan buat teman-teman baru nih yang di youth, teman-teman baru join. Mulai dari Ferry dulu boleh. Pesan saya sebenarnya paling nggak terlalu banyak sih, cuman gerak aktif aja. Udah itu aja. Ya, kalian bergerak aktif lah. Mau berteman, mau berkomunikasi, mau pelayanan, semua gerak aktif aja. Ya. Kalau kalian berteman itu susah, ya kalian masih ada yang lain. Ya. Mau pelayanan itu masih ada, masih bisa. Ya. Karena memang saya rasa bahwa kalau kalian gerak aktif, ada sesuatu yang akan terjadi pada kalian dan itu akan membuat pola pikir kalian itu berubah. Ya.
Karena ini kan kalau saya kan ini ya banyak pola pikir gitu. Jadi kalau kalian bergerak aktif pasti akan sesuatu terjadi. Ya kalau kalian pasif diam aja gitu seperti itu, datang duduk berulang, datang duduk pulang seperti itu bukan seperti ajaran Tuhan. Ya bukan seperti ajaran Tuhan kalau seperti itu. Ya kalian datang paling minimal say hi lah atau selamat pagi siang seperti itu atau ikut asa bakat kita juga ada ya seperti itu. Jalinlah komunikasi. Kalau nggak bisa komunikasi kalian itu susah, nggak bisa berteman sana sini, cobalah yang lain gitu ya, berteman sama mungkin kok Andi juga ada, yang tua ada, yang muda ada ya, coba komunikasi aja seperti itu ya. Itu kalau dari saya sih seperti itu ya, gerak aktif aja. Oke, terima kasih. Oke, thank you Ferry. Jadi pesan dari Ferry aktif ya. Kalau Kak Arvin nih, pesannya apa nih kok buat teman-teman baru yang join ke Yus? Pesan buat teman-teman baru yang join ke Yus. Pesannya ya. Pesannya itu kalian pasti nanti suatu hari bakalan merasakan yang namanya jenuh ya. Nah, jenuh itu kan wajar lah. Juga saya ini juga sering, hampir selalu, enggak sering deh, sering merasakan yang namanya jenuh buat datang ke gereja. Terus tapi apa yang membuat saya tetap datang? Karena pernah kayak saya, malas banget nih ke gereja. Dalam diri saya itu ada merasa kayak bersalah gitu pada saat nggak ke gereja. Nah itu kenapa saya, ini kenapa bisa merasa bersalah gitu kan? Saya juga masih kayak nggak tahu lah kenapa bisa merasa bersalah. Tapi karena merasa bersalah itu akhirnya ya saya datang ke gereja. Cuman di situ saya agak bingung juga karena saya datang tuh karena merasa bersalah, tapi merasa bersalah kepada siapa gitu? Kepada gereja, orang-orang gereja, pada Tuhan. Nah, itu di sana juga saya masih mencoba mencari tahu karena juga sampai sekarang saya kadang masih merasa seperti itu. Nah, cuman di sini walaupun merasa jenuh, mungkin karena nggak ada teman atau mungkin datang merasa di tengah keramaian tapi tetap merasa sendiri gitu ya kan, biasa kadang orang merasa seperti itu. Nah, mesti kembali apa tujuan datang ke gereja sih, bukan hanya mencari komunitas tapi juga mencari Tuhan kan. Walaupun tidak punya teman, cobalah untuk membuat gitu. Jangan hanya ketika menunggu untuk disamperin, untuk diajak ngobrol, tapi cobalah kalian yang inisiatif lah buat ngajak ngobrol. Mungkin teman kiri kanan, mungkin coba ngajak ngobrol pengurus gitu. Atau mungkin kalau misalkan masih nggak berani ngomong sama teman sama pengurus ya coba sama Ko Andi, hamba Tuhan Cimean gitu ya. Nah, mungkin di sana kalian bisa dapat insight, mungkin dapat pencerahan seperti apa gitu. Nah, misalnya kayak kalian misalkan datang ke gereja, tidak datang ke gereja merasa bersalah, kita punya akal ya, kita tahu kan, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya, yang sebaiknya dilakukan, yang sebaiknya nggak dilakukan. Nah, kita udah tahu nih, kita ke gereja atau tidak ibadah lah, mau kita online atau ke gereja lain. Maksudnya kan kita tahu kalau kita ini kita tidak ibadah, kita tidak mencari Tuhan kan salah gitu kan. Jangan dilakukan terus lah. Cobalah untuk nyangkalin, untuk coba cari yang lebih benar lah pokoknya. Jangan sampai kita melakukannya terus-terusan, akhirnya kan kita nggak pernah datang ke gereja lagi, kita jadi rutinitas tuh, akhirnya menjadi kebiasaan sampai akhirnya kita hilang selamanya gitu. Nah itu cobalah untuk mencoba datang dulu, seenggaknya ada langkah untuk datang dulu gitu. Itu sih. Oke, thank you. Ko Arvin juga ada mirip nih sama Ferry. Pokoknya aktif, inisiatif, ajak ngobrol aja di sini. Lagian kita di sini juga semua terbuka gitu. Tapi kalau kalian masih agak malu, boleh kalian bisa bicara sama pembina kita, Ko Andi gitu. Semua terima kalian dan semua bisa diajak ngobrol di sini. Terus juga Ko Arvin tadi kasih tahu, pokoknya kalau nanti ada saatnya kita males gitu ke gereja. Caranya kita harus kayak gimana dong? Kalau lagi males, kita paksa diri kita ke gereja. Anggap aja kayak kita makan gitu. Kenapa makan? Maksudnya setiap hari kan kita makan. Meskipun kita lagi sakit, hilang nafsu makan, kita harus makan kan? Karena rasa sakit kita itu waktu kita lagi malas ke gereja gitu. Jadi kita masih paksa makan biar kita bisa sehat lagi. Sama kita masih datang ke gereja lagi biar nanti rasa malas kita hilang gitu.
Oke, terima kasih buat narasumber kita yang keren-keren nih. Ferry dan Arvin. Tangan dulu buat mereka. Oke, kita balik lagi nih. Langsung aja. Oke, gila. Saringan luar biasa sih dari teman-teman kita. Satu hal sih yang gue tangkap, yang tadi kayak lu bilang tuh, ini ajaib ya kan. Kayak gue lagi mau, mungkin gue lagi buat prinsip gitu, tiba-tiba Tuhan bisa panggil gue ke gereja gitu kan. Terus Ferry gitu kan. Terus sama si Corvin itu loh, itu ya dia mau aja gitu, mau jadi Kristen itu tahu-tahu diajak langsung kan gitu. Nah, situ gue juga jadi mikir sih, kadang kita juga dipertemukan kan, kita ditemukan gitu loh. Nah, tapi kadang mungkin kita juga bisa jadi orang yang menemukan itu, orang yang ya seperti tema kita sekarang gitu kan, fisherman become officer of men gitu kan, fish of ya itulah pokoknya lah. Jadi kita juga bisa, yang kita nih mungkin udah pada apa sih, tua apa senior istilahnya tuh juga ya kita juga bisa gitu loh manggil, mungkin memperdekat kita sama anak-anak yang lain gitu biar mereka bisa erat juga di kita gitu. Jadi bukan cuma kita yang ditemukan tapi kita bisa nemuin balik orang-orang yang lain gitu. Betul banget ini. Nah, seperti yang kita mau nyanyikan satu lagu nih, ini lagu juga bagus, judulnya Shine Jesus Shine. Oke, nah mari kita sama-sama kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Father's glory, the Spirit bless, set our hearts on fire. Glory for glory, from the nations with grace and mercy, send for the world, Lord, and let there be light. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut lagi nih ke sharing sesi terakhir. Itu sesi teman-teman kita yang hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Boleh nih, narasumber kita yang pertama ada Kokeni. Tepuk tangan dulu untuk Kokeni dong. Silakan Kokeni. Silakan Kok. Lalu narasumber kita yang kedua di sini ada Amel. Halo Amel. Halo, udah ya. Oke, mulai nih. Boleh Kokeni silakan perkenalan diri secara singkat dan juga kasih tau udah berapa lama sih di GKK ini di Youth gitu. Kenalin ya, nama aku Kenny, aku masih single. Ngode, nggak bercanda ya. Aku di Youth udah berapa tahun ya? Udah dari kelas 5 SD, itu umur berapa ya?
Udah hampir 4, ya banyak lah. 15 tahun kayaknya nyampe ya, 15 tahun kurang lebih, itu aja. Thank you. Ya. Oke, kalau Amel boleh diperkenalkan diri secara singkat dan juga kasih tahu Amel udah berapa lama nih di GKK, di YUS gitu. Halo, aku Amel, aku juga single. Aku di GKK itu udah dari sekolah minggu, nggak tahu dari kelas berapa, kayaknya dari kelas 2 atau 3 gitu. Oh gitu Kira-kira ya udah banyak. Nah mereka nih udah lama nih ya di GKK, berarti ya senior banget ini nih, sama-sama dari kecil. Nah kalau boleh tahu nih, kan tadi dijelasin nih, mereka ini adalah anak-anak YUS yang sekarang lagi menempuh pendidikan untuk jadi hamba Tuhan. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi pendorong kalian untuk mau jadi hamba Tuhan, apa gitu? Boleh kok Kenny? Yang mendorong ya? Iya. Kalau secara sederhana ya panggilan buat melayani orang, khususnya mungkin ya orang Kristen sendiri ya. Kan kalau misalnya jadi hamba Tuhan, ya awalnya pasti bermula dari pelayanan dengan orang Kristen gitu. Tapi saya juga pasti mau melayani orang lain gitu. Maksudnya banyak anak muda mungkin sebenarnya pergumulan juga ya. Ada yang bilang kamu mendingan hamba Tuhan kalau nanti udah kerja aja atau udah berapa tahun kan, terus udah nggak ngapa-ngapain gitu kan, hampa, terus baru jadi hamba Tuhan. Ada yang seperti itu gitu. Tapi ada juga anak muda yang berani ngasih hidupnya buat jadi hamba Tuhan. Nah saya pikir mau apapun waktunya sebenarnya itu yang paling penting sih motivasi sih, mau melayani Tuhan sih gitu. Itu saja sih. Oke, secara singkat kalau Kak Edi itu berarti mau melayani Tuhan intinya ya. Iya. Nah kalau Amel apa nih yang jadi motivasi Amel mau jadi hamba Tuhan? Awalnya aku kayak waktu pas ada panggilan tuh kayak terbeban gitu ya. Aduh ini bener nggak sih ada panggilan gitu. Terus digumulin, terus ada satu khotbah yang sampai sekarang tuh terngiang-ngiang ya, itu tentang perabot di rumah. Jadi di khotbah itu aku kayak disadarin ini loh, kamu tuh ada tujuan untuk di dunia. Semua orang ada tujuan buat di dunia. Mereka masing-masing udah dipanggil Tuhan dengan caranya masing-masing. Nah, kalau tujuan aku itu sih dari terbeban panggilan. Oke, terus gimana sih kalian bisa yakin nih jadi hamba Tuhan? Maksudnya kayak mungkin awalnya kayak boleh deh gue melayani Tuhan, tapi kan kadang ada yang labil gitu, tiba-tiba kayak gue mendingan jadi pebisnis aja deh, mendingan gue jadi TikToker saya deh. Nah kalau bikin kalian yakin nih apa sih? Boleh dari Amel dulu. Yang bikin aku yakin dukungan dari keluarga. Aku sadar aku cukup beruntung punya keluarga yang mendukung, maksudnya nggak ngapain sih jadi hamba Tuhan, nggak ada duitnya, pasti kayak gitu kan. Kayak ada beberapa orang yang pasti digituin, cuma aku cukup beruntung dapat keluarga yang mendukung walaupun ditanyain lagi kamu yakin. Tapi kadang juga ditanya kamu yakin, ini kalau teologi susah loh, mending manajemen aja kalau emang nggak bisa. Tapi kalau kamu bisa pasti bisa gitu kan. Terus ya itu dukungan dari keluarga, dukungan dari orang-orang kayak komunitas di youth juga ngedukung aku, jadi semangat gitu loh. Oke, kalau ke Kenny nih, apa yang bikin lu yakin nih kok sampai akhirnya ambil teologi? Aku yakin dengan aku kalau misalnya bilang yakin, nggak yakin, aku nggak yakin. Tapi gimana, maksudnya tentu ada dua sisi ya kalau dalam hidup, maksudnya memenuhi panggilan ya. Maksudnya nggak yakin adalah kadang-kadang ada panggilan itu harus diuji teman-teman. Kalau misalnya yakin adalah Tuhan pasti pimpin. Karena aku doa gitu ya. Tuhan ketika aku ngambil panggilan ini, kalau Tuhan mau, teruskan. Kalau Tuhan nggak mau, Tuhan tolong please stop aku tengah jalan. Gitu. Itu keyakinan aku. Keyakinan aku adalah, aku dari awal aku masuk STT gitu ya, sampai sekarang masih ini. Aku bilang sama Tuhan, aku yakin Tuhan pasti pimpin. Kalau Tuhan luluskan artinya Tuhan punya maksud di sini. Tapi kalau Tuhan berhentikan jalan, itu juga pimpinan Tuhan.
Itu keyakinan aku sih, gitu. Oke, mantap nih kok ini juga. Kan jadi kalian nih sekarang lagi mengenyam pendidikan nih di teologi. Nah, kalau udah lulus, kira-kira apa nih tindakan konkret yang nanti kalian mau lakuin? Boleh kok ini dulu. Tindakan konkret ya, sebenarnya aku jujur aja ya belum ada bayangan gitu. Maksudnya kalau pelayanan kan nanti apakah itu mau melayani di pemuda, di remaja, atau di sekolah minggu, atau di konseling juga ada, atau di umum gitu kan banyak macam ya kalau kita ya masuk STT nggak cuma satu gitu kalau teman-teman tahu. Tapi langkahnya adalah misalnya untuk saat ini mungkin aku belum tahu, tapi aku akan mencoba dahulu semuanya gitu. Mau sekolah minggu itu aku juga pernah gitu kan, di remaja juga pernah kalau ada kesempatan. Jadi pemusik juga pernah gitu, atau usia indah juga mungkin belum sih, maksudnya baru jadi pemusik, baru dengar aja melayani gitu kan. Tapi banyak sih, maksudnya kalau teman-teman mau melayani sih banyak ladang ya, maksudnya banyak. Tapi nanti seiring waktu saya yakin pasti nanti saya akan dikasih kegelisahan, misalnya di mana gitu, mungkin di pemuda gitu atau remaja. Nah, saya kalau misalnya Tuhan kasih kegelisahan dan Tuhan kasih kesempatan, saya akan ngambil di situ gitu. Itu sih yang saya mau lakukan setelahnya. Oke, jadi kok ini mau coba semuanya dulu sampai nanti ada nih kayak kegelisahan yang dipanggil yang bikin lu kayak gue di sini aja deh, gue lebih betulkan mau melayani di sini gitu ya kok. Oke, thank you kok ini. Kalau Amel, apa nih Mel? Kira-kira tindakan konkret kalau udah lulus mau ngapain nih misalnya? Yang pertama pasti udah kepikiran buat ini ya, memberitakan Injil itu udah pasti. Kalau untuk di mananya, awalnya Amel pikir bakal balik lagi ke gereja, maksudnya ke GKK bakal pulang. Cuma Amel ingat Ko Andi pernah ngomong lebih baik kamu coba-coba dulu aja ke gereja mana biar dapat pelajaran baru. Terus dari situ kepikiran sih, ya kayak pelayanan muter-muter dulu kemana-mana, baru bakal pulang ke rumah di kakak. Mantap. Oke, jadi Amel bakal coba untuk ke gereja-gereja lain dulu ya? Kalau kok ini ke gereja-gereja lain juga atau ke gitu? Kalau ada kesempatan saya pengen gitu ya. Oke, kalau ada kesempatan sama nih teman-teman kita dua-duanya mau coba untuk melayani di gereja-gereja lain. Nah, oke lanjut deh. Kalau kalian kan udah lama nih ya di GKK ya, bahkan sampai numbuh keinginan mau jadi hamba Tuhan. Selama ini apa sih yang jadi perubahan yang terjadi dalam diri kalian selama ikut YUS GKK? Nah, aku ikut YUS itu dari 1 SMP ya, itu udah 10 tahun kalau nggak salah ya, sama kuliah gitu ya. Kerja juga bahkan lebih kayaknya. Banyak sih. Aku dulu tuh kalau teman-teman tahu mungkin beberapa yang kenal aku gitu ya, kayak Cincin, Arvin, aku tuh pendiam dulu. Pendiam banget gitu ya. Terus udah pendiam, terus melankolis ya nggak sih? Kayak apa ya, malu-malu lah kayak kalian gitu loh. Maksudnya kayak teman-teman kelas 7, mungkin kelas 8 sekarang datang-datang. Ini koko serem kali ya, gede-gede gitu. Dulu aku mikirnya gitu loh. Ini koko serem kali, gede-gede gitu. Terus brutal-brutal kayak nggak punya malu gitu ya. Gitu. Iya, serem gitu lah. Aku kecil gitu kan. Aku masih badannya kecil ya. Aku ingat banget ada fotonya gitu. Terus tiba-tiba didatengin gitu kan sama koko-kokonya, sama cece-cecenya, takut gitu ya. Cuman perubahannya sih banyak banget ketika aku melalui pergaulan, aku bisa dapat teman, berinteraksi. Kadang ada senangnya punya teman, ada teman yang menerima, senang. Tapi kalau misalnya ada juga konfliknya, ada juga pikiran yang misalnya nggak sama, atau ya biasalah kalau teman berantem ya. Tapi saya bersyukur sih, maksudnya di semua konflik itu mau konflik mau senang itu ada maksud Tuhan dalam membentuk saya gitu ya. Saya maksudnya dikritik lah, maksudnya saya disadarkan bahwa saya tuh orangnya kayak gini. Kelemahan saya tuh orangnya terlalu overthinking misalnya atau gimana gitu ya. Atau terlalu kaku misalnya gitu. Nah, dari situ saya tahu diri saya kenal, terus saya membawa itu ke hadapan Tuhan gitu loh.
Saya mau itu ke hadapan Tuhan dalam ibadah saya, di remaja dalam doa saya gitu ya. Dan saya percaya sih Roh Kudus yang mengubahkan saya gitu loh. Roh Kudus yang memampukan saya buat jadi lebih baik dan seperti saat ini gitu ya, bisa ngomong di depan. Saya bahkan kalau dulu ngomong di depan takut ya gitu ya. Gitu aja sih. Banyak hal gitu, saya bersyukur aja. Nah gitu tuh perubahan jadi sama Kok Kenny. Dari dulu yang jadi pemalu, sekarang jadi aktif banget dan gak malu. Bahkan Kok Kenny kalau kalian tahu, saya waktu pertama kali datang ke sini, Kok Kenny salah satu orang yang deketin saya juga gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya, Kok Kenny udah kenal saya sih sebelum saya masuk gereja ini, karena saya temenan sama adiknya gitu. Nah kalau Amel, kira-kira Amel perubahannya apa nih Mel? Yang terjadi ke Amel? Sebaliknya ya, waktu pas naik ke youth itu, Amel udah gak tahu malu. Sampai sekarang gak ada malu. Perubahan dari youth itu banyak banget sih, kayak balik lagi ya, datang ke youth, dapat komunitas, kayak punya temen yang terima apa adanya, nggak sama sekali nggak lihat dari mana gitu. Jadi merasa kayak di youth itu Amel disadarin nih sama Tuhan kalau caranya Tuhan tuh unik-unik. Tuhan bisa kirim orang buat bantu kita. Aku percaya kayak setiap aku ada masalah pasti ada anak-anak youth yang datengin aku. Terus kadang aku tuh orangnya kalau ada masalah pasti kayak push people away gitu loh, kayak nggak mau deket-deket sama orang. Jadi sampai masalah selesai baru berkumpul lagi. Tapi di youth ini ngerasa aku jadi ngerasa, oh gini ya rasanya didatengin, oh gini ya rasanya punya teman yang kayak bisa ngobrol tentang rohani, tapi ada kesempatan lain kita juga bisa ngobrol yang hal-hal yang lain-lain. Itu banyak sih perubahannya ya, apalagi youth bisa dibilang jadi kampung Amel, jadi tempat lahir di mana bisa milih buat masuk, bisa yakin bulet masuk ke STT tuh karena youth juga, karena orang-orangnya. Itu sih pentingnya komunitas juga kan. Oke, thank you Amel. Jadi Amel dari yang tadinya ini masalah tuh dia pendam sendiri, tapi karena komunitas youth yang suportif, Amel berani untuk membuka diri. Dan yang mana itu bagus, teman-teman kita boleh kalau kita ada masalah cerita aja. Di sini Koko Cici siap mendengarkan kalian dan membantu kalian juga. Yeah. Oke, thank you nih. Oh, belum. Sebelumnya terakhir, pesan kalian buat teman-teman youth yang baru datang nih. Silakan Oke nih. Aku ya. Teman-teman jangan pernah yang namanya meninggalkan komunitas ya. Kalian percaya nggak percaya, mungkin semasa remaja, pemuda, itu masa pencarian siapa diri gua, apa tujuan hidup gitu ya. Kita udah mulai sadar, dan kita di sisi lain juga mikir gitu ya, gue mau jadi diri gue sendiri, gue bisa jadi orang baik kok tanpa orang lain gitu ya. Tapi tanpa sadar, teman-teman percaya deh, nggak ada orang satupun di dunia ini yang nggak terpengaruh oleh apapun. Nggak ada orang satu di dunia ini yang bisa berdiri sendiri. Pasti kalian kalau nggak terpengaruh sama komunitas di gereja, pasti kalian akan terpengaruh sama orang lain. Entah itu teman kalian yang misalnya bukan orang Kristen, atau teman kalian yang suka merokok, atau teman kalian yang suka nyontek, percayalah, pasti kalian terpengaruhi oleh pergaulan kalian. Dan diri kalian itu sering kali dibentuk oleh dengan siapa kalian bergaul gitu ya. Percayalah, makanya itu jangan pernah meninggalkan komunitas yang kalian tahu, yang kalian sadar secara jelas itu komunitas yang bisa membangun kalian, yang bisa membuat kalian bertumbuh gitu ya. Jangan cari komunitas, jangan berteman sama orang yang nggak bisa membuat kalian bertumbuh, gitu. Kita di sini selain ya kita bisa hahaha ya, biasalah anak pemuda, anak remaja pasti nyarinya yang asik ya nggak sih, yang nyaman gitu ya. Tapi saya ingin ajak teman-teman buat mikirin, aku bisa bertumbuh nggak di komunitas ini? Aku perubahan apa dari diri aku yang terjadi gitu dari komunitas ini? Dan misalnya kalau aku gelisah gitu ya, itu bukan pertanda kalian lagi mengalami hal buruk, bukan. Menurut saya itu adalah pertanda baik. Kalau kalian mengalami kegelisahan itu. Kenapa? Karena ada keinginan, ada dorongan buat kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk merubah diri kalian.
untuk membawa pergumulan kalian di hadapan Tuhan. Orang yang nggak berubah tuh orang yang nggak pernah gelisah. Kalau misalnya ditanyain kan, gimana hidupmu? Baik-baik aja gitu ya. Apa ini? Baik-baik aja. Orang kayak gitu tuh sebenarnya bukan orang yang bertumbuh gitu ya. Tapi ya mungkin bersyukur ya dia baik-baik aja. Tapi kalau misalnya nggak ada kegelisahan gitu ya, nggak ada keinginan dia untuk menyelesaikan masalah dia, karena kita percaya setiap orang punya masalah gitu ya, yang unik, yang masing-masing, yang nggak mungkin nggak ada dunia orang masalah. Kalau misalnya kalian bisa bawa masalah itu dalam komunitas atau misalnya dalam pertemanan kalian dengan salah satu lah orang di sini atau dengan hamba Tuhan, bawalah itu gitu loh. Jangan simpan sendiri, karena kalau kita simpan sendiri, kita akan dipengaruhi orang yang lain. Kita akan dipengaruhi oleh quote-quote yang mungkin di luar itu yang nggak benar gitu loh ya. Orang-orang yang benar pasti pengaruhin kalian, percaya sama saya gitu. Jadi jangan pernah tinggalin komunitas. Itu aja. Thank you. Oke, thank you Kok Kenny. Jangan tinggal komunitas, dengerin ya guys. Kalau ada masalah di sini kita bareng-bareng kita bantu selesaiin bersama dan kita bertumbuh bersama di sini. Oke, kalau Amel, pesannya apa nih Mel buat teman-teman yang baru? Masih di mute Mel. Iya. Sama sebenarnya sama Kok Kenny, cuma di sini mau ngejelasin kayak buktinya tuh benar, komunitas itu berguna. Di posisi waktu benar-benar Amel pernah terpuruk, itu yang nolongin tuh kokoh dan Ceceh di gereja. Dan apalagi anak-anak SMP ya, yang baru naik SMP, itu masa peralihan banget. Karena Amel juga ngerasain waktu SMP dapat nyamannya di mana, pasti mau itu benar atau enggak, kalau itu nyaman, pasti kita ikutin. Nah, untungnya ada di komunitas ini, di youth ini ada koko-koko dan cici-cici yang bisa bantu kita buat terpengaruh sama pengaruh yang baik. Jadi kita bertumbuh jadi anak Tuhan yang benar gitu. Jangan tinggalin komunitas ya. Oke, thank you Amel. Sama, jangan tinggal komunitas ya berarti ya. Terus di sini mungkin nih kalau aku kasih pesan sendiri, mungkin emang sih kita maunya cari tempat yang nyaman gitu. Kalau saya pribadi sih ada masalah di mana saya nggak nyaman juga. Tapi benar kata Kok Kenny tadi, kita nggak mesti mikirin yang nyaman gak nyaman, tapi apakah kita bisa bertumbuh di situ atau enggak gitu. Oh, mantep emang nih. Thank you ya buat narasumber kita Kok Kenny dan Amel. Beri tepuk tangan dulu buat mereka. Okay. Semoga semakin diberkati untuk menjadi berkat. Thank you Kok Kenny dan Amel. Ya, oke. Nah, jadi sekian nih untuk sharing kita. Semoga teman-teman yang baru join Youth bisa tahu nih, kira-kira kalau di Youth tuh kayak gimana sih, dan mereka apa perubahan yang terjadi pada teman-teman kita yang tadi. Dan semoga kalian juga join di Youth bisa bertumbuh juga. Betul. Selamat datang. Oke, silakan John. Oke. Masuk ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, saya sangat bersyukur untuk sharing dari paling tidak ada 6 orang ya. Sebetulnya semua anak-anak muda di sini tuh bisa bicara. Cuman kita harus memilih karena sangat terbatas waktunya. Kita next time kita bisa undang banyak anak muda bisa memberikan sharing kehidupan mereka. Nah, saya ingin share sedikit tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tentang, saya soroti mereka sudah sharing banyak, tapi ini firman Tuhan yang saya ingin bagikan secara singkat saja, ya, tentang fisherman become fisher of men, ya. Ini sebuah perubahan besar, radikal sekali perubahannya. Saya ajak kita baca ayatnya, ya, tentang fisherman ini, fisher of men. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ayat yang saya ambil pertama dari 1 Yohanes 1 ayat 40 sampai 41 42. Andreas disebutkan di situ mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya, jadi ada indikasi Andreas ini sudah ketemu Tuhan dulu, lalu dia membawa Simon untuk ketemu Tuhan. Ya, itu. Kemudian di ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Nah, ini penekanannya. Jadi Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, ini teman-teman tidak terhindarkan, memang kadang-kadang di dalam hidup kita, untuk bisa mengenal Tuhan, bisa sampai kepada Tuhan,
kita membutuhkan orang lain. Ya, membutuhkan orang lain baik untuk mengajak kita, tanda kutip juga kata-kata memaksa kita datang, tanda kutip bawelin kita untuk ke gereja, untuk ketemu dengan Tuhan di sana untuk beribadah. Nah, Andreas ya, ini membawa saudaranya sendiri Simon ya yang disebut Petrus nanti, Simon Petrus. Andreas ini ya sama-sama nelayan. Ya, waktu itu dia masih menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Dan sudah ketemu Tuhan Yesus sebelumnya. Ya mungkin sekitar ada yang bilang hampir setahun atau ya beberapa bulan dia sudah ketemu Tuhan. Tapi kali ini dia waktu ketemu itu dia mulai menggumuli, ini yakin gak sih Mesias itu, dia Mesias yang dijanjikan, iya bukan sih? Nah, sampai waktu dia bilang dia yakin, ini Tuhan, ini Mesias, dia bawa kakaknya, kokonya, Simon Petrus kepada Yesus. Itu. Jadi kita jangan menjadi hal yang sungkan atau malu atau merasa minder ya. Kalau Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita untuk membawa kita bertemu dengan Tuhan, mendorong kita, mungkin sedikit tadi saya bilang memaksa kita, bawelin kita, tujuannya supaya kita bisa ketemu dengan Mesias yang artinya Kristus itu. Ya, artinya Kristus. Ya, setelah pertemuan ini, setelah pertemuan Yesus dengan Simon, ada kemungkinan Simon itu masih kembali kepada pekerjaannya. Waktu itu dia belum langsung mengikut Tuhan kok. Andreas dan Simon ini belum langsung mengikut Tuhan, meskipun dia sudah tahu itu Mesias loh, itu Kristus gitu. Dia belum langsung otomatis mengikut Tuhan. Tetapi di ayat waktu Tuhan memanggil, ya ini yang saya bilang, kita membutuhkan teman dan kita membutuhkan komunitas. Itu ya, tadi teman-teman sudah menyinggung ini. Nah, waktu Petrus dan Andreas kembali kepada pekerjaan semula, ya meskipun sudah bertemu Tuhan ya, kembali bekerja sebagai nelayan, Tuhan itu memanggil mereka secara khusus. Ini dia ayatnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, Tuhan memanggil mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini panggilan khusus, ini sebuah perubahan bukan? Mereka statusnya seorang pekerja sebagai nelayan penjala ikan. Lalu Tuhan panggil mereka tinggalkan semua, termasuk tinggalkan keluarga, untuk mengikut Yesus menjadi murid Tuhan. Maka mereka disebut sebagai murid-murid Kristus. Teman-teman tahu artinya murid? Murid itu tugasnya apa? Murid itu seperti murid di sekolah yang tugasnya masih belajar. Ya, untuk mencapai sebuah perubahan besar, mereka juga melalui sebuah proses yang enggak mudah. Ya. Ini ada prosesnya untuk kita mengikut Kristus sampai kita mengalami sebuah perubahan besar. Proses ini, apa sih yang dialami oleh murid-murid Tuhan di dalam mereka menuju sebuah pengalaman perubahan besar? Ini dia, dari fisherman, artinya nelayan, itu menjadi fishers of men, menjadi penjala manusia atau menjala manusia. Fisherman itu tadinya tugasnya cuma menangkap ikan. Menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari, menarik ikan keluar dari air, dari sungai atau bahkan dari laut, ya. Kalau di sana mereka lebih terkenal dengan sungai. Tetapi waktu mereka dipanggil untuk sebuah tujuan yang besar di depan, itu bukan hanya untuk mengeluarkan ikan lagi dari sungai, tetapi untuk mengeluarkan manusia dari lumpur dosa. Ini perubahan besar kan? Mirip-mirip, ada yang mirip, tapi yang dibawa keluar itu manusia sekarang. Ya, dan mereka menjadi penjala manusia. Artinya menyelamatkan orang, membawa orang, mengeluarkan orang. Ini sebuah perubahan besar yang Tuhan ingin kerjakan dengan Tuhan memanggil mereka menjadi murid-murid Kristus. Ada proses
di dalamnya yang harus terjadi, teman-teman. Ya, yaitu mereka harus bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka ikut Yesus kemana-mana, belajar bersama-sama Tuhan. Ya mungkin tidak sampai 3,5 lah, atau 3 tahun, bahkan ada yang bilang ya. Atau mungkin digenapkan menjadi 3 tahun. Tapi mereka ikut bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ngapain sih? Ya mereka ikut, berarti mereka belajar, mereka hadir bersama-sama dengan Tuhan, mereka pergi kemanapun bersama dengan Tuhan, melihat Tuhan mengajar, melihat Tuhan melakukan mujizat, melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu mereka belajar semua dari situ. Dan sekali-sekali Tuhan juga mengutus mereka berdua-dua untuk mereka coba belajar melayani, praktek melayani, mengusir setan, ya melakukan memberitakan Injil di sana. Mereka belajar di situ. Ya, dan ada kalanya ketika waktu Tuhan Yesus disalibkan, mereka kocar-kacir juga. Mereka sempat istilahnya kalau sekarang terhilang, bubar itu grupnya itu Tuhan Yesus ya. Bubar, ada yang mau pulang ke kampung, ada yang kembali ke jadi nelayan, ada yang kembali ke mau ke kampung halaman, ada yang bersembunyi. Itu komunitas Tuhan Yesus tercerai-berai waktu itu. Ya, karena mereka ketakutan akan ditangkap dan juga diadili oleh Romawi, orang-orang Romawi. Tapi kita lihat itu semua ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mengumpulkan mereka kembali, Tuhan panggil satu-satu, Tuhan menampakkan diri, Tuhan panggil lagi mereka. Mereka kembali lagi masih di dalam proses. Jadi kadang-kadang dalam proses mengikut Tuhan ini, ada masa-masa seperti tadi kita bisa tercerai-berai, bahkan kita bisa jadi terhilang sesaat. Tetapi Tuhan juga memakai orang-orang untuk memanggil kita kembali. Seperti cerita teman-teman kita tadi yang terhilang, lalu ada ya Tuhan bekerja sesuatu, mereka kembali lagi, ya ada yang dibawa teman, ya ada yang betul-betul Tuhan seperti menggerakkan mereka. Dan ini sebuah proses untuk mengalami perubahan. Dan kita tahu setelah Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada mereka. Terutama waktu Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun, Petrus itu langsung berdiri, berkhotbah, dan 3.000 orang mengenal Tuhan, bertobat dan percaya Tuhan. Dari menjala ikan, sekarang membawa 3.000 orang bertobat. Bahkan ada 5.000 orang bertobat setelah itu juga. Dan ini murid-murid Tuhan terus bertambah sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, ya sekali lagi ini proses dari, boleh katakan mereka fisherman itu nol. Tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, tidak tahu pelayanan, tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Tetapi waktu Tuhan sudah menyatakan diri dari kematian, mereka akhirnya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Dan itu sebuah perubahan besar. Mereka menjalankan apa yang Tuhan panggil, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, saudara sekalian atau teman-teman sekalian, ya di dalam youth kita sendiri, menjadi murid, discipleship, pemuridan anak-anak muda ini di gereja kita juga ada prosesnya. Ada hal yang kita kerjakan. Yang pertama-tama adalah soal spirituality. Seperti murid-murid Tuhan, mereka belajar bagaimana mengenal Tuhan secara rohani, berubah, bertumbuh. Ya. Mereka juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan kemampuan, dengan Roh Kudus waktu itu untuk melayani. Dan anak-anak muda kita ada di youth ini, 3 hal yang kita akan lakukan bersama-sama seperti ini. Teman-teman akan dibawa untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Ya, minggu lalu saya di anak-anak sekolah minggu di kelas 6 saya berkata, kita dulu mendengarnya banyak khotbahnya dalam bentuk cerita. Sekarang kita mendengar khotbah dalam bentuk seperti ini, orang dewasa. Ya, ini semua pengajaran lewat khotbah, lewat renungan untuk mempertumbuhkan kerohanian kita, spiritualitas kita. Kemudian teman-teman juga dibekali nanti dengan talent, mengembangkan skill dan talent seperti yang tadi Ferry katakan, dia belajar musik dan dia berkembang sekali.
Kita ada asa bakat yang ingin memperlengkapi teman-teman bisa melayani Tuhan. Ada yang belajar drum, ada yang belajar gitar, ada yang belajar gitar bass, ada yang belajar keyboard sekarang. Semua ini diperlengkapi di youth ini sebagai bagian dari discipleship. Dan saya percaya waktu kalian belajar untuk memperlengkapi diri melayani, ini juga sebuah proses untuk menjadi murid Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah komunitas, community. Ini menjadi sangat penting karena kita juga bisa belajar dari komunitas. Kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita praktek di dalam komunitas kita. Menerapkan, melakukan itu di dalam komunitas kita. Kita belajar skill, talenta melayani, kita juga praktekkan di dalam komunitas kita. Jadi ini yang kita akan lakukan. Ya, ada teaching, ada training, dan ada doing yang harus kita jalani sama-sama. Jadi ini sebuah proses yang kalian ada di youth kira-kira kalau kalian umur 11-12 sekarang, sampai kalian umur 25, kalian ada sekitar 13 tahun menjalani 3 hal ini. Kalian akan diajar, di teaching, kalian akan di training, dan kita akan doing bersama-sama di dalam komunitas kita untuk menerapkan firman Tuhan, untuk bertumbuh bersama-sama. Teman-teman sekalian, jadi inilah yang akan kita alami. Saya berharap kita stay terus, jangan berhenti di jalan, dan jangan meninggalkan komunitas. Kalau kita berhenti, maka kita akan kehilangan banyak hal juga. Nah, saya ingin membagikan mungkin 10 menit kalian di dalam sebuah kelompok, kalian bisa diskusi, kalian juga bisa saling berkenalan, khususnya yang teman-teman kita yang kelas 7. Nanti waktu saya break room, teman-teman klik OK ya. Klik OK untuk bergabung, nanti bisa berkenalan, bisa sharing sedikit di sana. Oke? Saya butuh waktu sebentar untuk break room, sekitar 2-3 orang di dalam grup ya. Saya nanti ada teman-teman pengurus, teman-teman pembina di sana, kalian bisa ngobrol, bisa berkenalan. Oke? Ini harus masuk kayaknya kini. Sebentar ya. Teman-teman, saya mau bagikan dulu ya. Oke, ya. Oke, guys, bagaimana? Kalian ada yang merasa cukup terberkati? Halo? Sangat terberkati. Wah, mantap. Siapa itu? Ada yang, wah, contoh lady. Yang lain bagaimana? Apakah cukup terberkati karena berbagi pengalaman ya kami ini? Itu benar apa? Haleluya. Oh ya, mantap ya. Oke. Hah? Anak kelas 7 ya. Anak kelas 7 bagaimana? Ada yang merasa dengan mendengar sharing-sharing dan khotbah tadi merasakan sesuatu? Atau terberkati? Anak-anak kelas 7 boleh menjawab? Silakan. Yeskiel. Gimana Yeskiel? Yeskiel? Yeskiel, wah. Bagaimana Yeskiel? Halo? Suaranya dinyalain, Dek. Halo, Yeskiel? Oke, jadi saat kamu mendengar khotbah dan sharing-sharing tadi, kamu merasa terberkati atau ada yang mau kamu sampaikan? Ini di tempat saya agak berisik dikit, jadi nggak tahu dah. Kenapa ya? Jadi suara kecil gitu. Oh. Suaranya kecil. Oke, jadi kan tadi kan sudah sharing ya, Yeskiel ya. Ada sharingnya, ada khotbahnya, katanya tentang komunitas. Nah, bagaimana? Kamu merasa terberkati saat mendengar khotbah tadi? Sedikit. Sedikit. Loh, kenapa? Kenapa tidak banyak? Kurang mengerti. Oh, kurang mengerti? Oh, Iya. walah. Ini yang harus diluruskan ya. Ini yang harus diluruskan. Bagian mananya yang nggak ngerti, Yeskiel? Komunitas. Nggak tahu juga. Kayak kurang mengerti aja gitu. Oh, kurang mengerti aja. Ya, mungkin karena pengalaman ya. Kalau belum mengalami sendiri, nggak tahu. Ya. Oke, Yeskiel, terima kasih ya. Ya, memang ya, karena seperti itu. Jadi, terkadang harus ada pengalamannya dulu. Ya, oke.
Yang lain? Ada? Yang lain bagaimana? Mantap, Koko, mantap. Si Denis pakai apa ya Denis ya? Oke. Gereja. Gereja ada dulu. Iya, nggak apa-apa ya, Skiel, jujur sekali ya. Oke. Wah. Iya, sebentar ya. Iya, harus pindah tempat dulu ya. Oke, mantap. Lagi pada pindah-pindah room ya. Kita udah break room sebentar. Ya, Nih, gereja kok green screen. Sebentar bisa lah 10 menit ya. Enggak cabut. Aman kok. Oh, ada 2 ya. Yes, lagi terpisah-pisah. Iya, guys. Aman nih. Kenalan aja yang sharing-sharing aja. Hah? Oke. Pindahlah. Sebentar. Saya ada yang mau saya pindah dulu sebentar ya. Valen harusnya masuk ke ini aja nih. Valen masuk ke room 2. Sorry Valen. Jennifer room berapa? Saya harus masukin orang lagi kayaknya sebentar. Santa Aureta tadi di mana ya? Harus join ya. Yang lain Maria harus join Maria biar bisa masuk. Sugi sama itu doang ya, Arvin ya? Mau pindah nggak? Si Arvin aja saya pindahin. Tadi, berapa ya roomnya ya? Oh, Arvin pindah ke ini ya? Hah?
Arvin join ke ini deh, ke Viandi aja deh. Viandi itu 11. Suruh dia, oke. Kamu keluar aja nih. Sugi keluar aja. Hah? Nggak ada orangnya. Wah, Jennifer nggak join nih, Jennifer. Jennifer yang satu lagi. Bisa jadi nggak ada orangnya nih, gini-gini. Enggak, Cincin sama contoh Margaret sama Nelson. Ini baru masuk mereka. Nah, Jennifer udah masuk. Oh, sorry, Delbert ini di sini, Fanny harus ini. 10. Denis, itu yang gereja ya? Hah? Ada grupnya loh itu? Hah? Ada. Delbert sama Leon. Oh, Ferry. Oh, iya, oke. Iya. Ya udah kalau ada. Sugi sama saya, sama siapa lagi? Oh.
Ini lagi kosong karena kita sedang rekaman ya. Sedang apa? Break room. Jadi di main room ini kosong. Oke. Jangan ada, nanti kepecah videonya. Tetap record aja. Udah mau kok, 2 menit lagi selesai. Ini habis ini langsung video dulu ya. Video baru food ya. Nyanyi respon dulu, sorry. Tuh. Valen udah balik lagi, Valen. Valen udah selesai, Valen. Udah kok. Tadi kan tulisannya sisa 2 menit kan, jadi ya udahlah. Saya juga nanya mereka belum ada yang mau diomongin lagi, jadi ya udah balik aja. Bohong dia. Apa sih? Ya udah sih, waktunya udah mau habis. 5, 4, 3, 2, 1. Balik semua. Terus. Mana nih gak balik-balik? Yoi, balik semua. Aku respon dulu. Selamat kembali yang sudah kembali. Ya. Kalau yang belum sempat ngobrol panjang, nanti kita minggu-minggu berikutnya bisa ngobrol lebih cair ya, lebih panjang ya. Sekarang hanya untuk menyicip perkenalan dengan beberapa orang yang di youth ya, yang sering melayani di youth. Cucu. Kok Sugi dipindah-pindahin? Parah nih. Oke. Pemusiknya sudah datang. Nggak apa. Baik teman-teman ya. Mantap. Saya berharap kita mulai sedikit mengenal, meskipun waktunya terbatas, tapi minggu-minggu berikutnya kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Selamat bergabung kembali di main room. Mari kita akan dipimpin oleh Dennis untuk menaikkan sebuah pujian bagi kita bersama-sama. Oke teman-teman, udah pada balik lagi ke ruangan. Udah. Oke, sekarang kita mau nyanyikan pujian lagi nih, sesuai dengan sharing-sharing teman-teman kita tadi. Nah, kita mau nyanyikan Hanya Untuk Tuhan. Nah, seperti yang pada cinta yang fana tak berguna, hanya membawa dosa. Aku dulu ada di sana, aku hilang, tapi Tuhan mengambilku dengan tangannya. Kini hidup jadi berbeda, kulihat dunia seperti Tuhan melihat. Bukan aku jadi pusatnya,
bagimu Tuhan segalanya. Masa muda hanya sesaat, tapi yang terbaik kan ku persembahkan. Janji ini akan ku pahat, sepanjang hal yang ku berikan hanya untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya untuk Tuhan. Banyak orang yang berjalan, orang yang berjalan tanpa tahu mana arahnya, ikut arus dunia, meletakkan hati pada cinta yang mana tak berguna, hanya membawa dosa. Aku dulu ada di sana, aku hilang, tapi Tuhan mengambilku dengan tangannya. Kini hidup jadi berbeda, ku lihat dunia seperti Tuhan melihat, bukan aku jadi pusatnya. Bagimu Tuhan segalanya, masa muda hanya sesaat, tapi yang terbaik kan ku persembahkan. Janji ini akan ku pahat, sepanjang hal yang ku berikan hanya untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya untuk Tuhan. Dulu ada di sana, aku hilang, tapi Tuhan mengambilku dengan tangannya. Kini hidup jadi berbeda, ku lihat dunia seperti Tuhan melihat, bukan aku jadi pusatnya. Bagiku Tuhan segalanya, masa muda hanya sesaat, tapi yang terbaik kan ku persembahkan. Janji ini akan ku pahat, sepanjang hal yang ku berikan hanya untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya untuk Tuhan. Oh, 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 oh. Hanya untuk Tuhan. Oke teman-teman, kita mau nonton video dulu sejenak. Yoi. Biar soundnya Sebentar ya teman-teman. Oke. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am.
Oke. Oke, sekarang kita menuju di acara puncak kita nih kayaknya nih ya. Di ulang tahun Youth ke berapa, Jor? 45. Oke, ke 45. Oke, sama-sama kita mau nyanyikan dulu nih buat Youth kita. Selamat ulang tahun. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk Youth GKK. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk Youth GKK. Selamat ulang tahun. Doa ya. Oke, untuk doa silakan Kok Andi. Baik teman-teman, kita merayakan secara sederhana, tidak ada lilin yang kita tiup, tetapi ada kue dan ada simbol di sana, ya di depan. Teman-teman yang di rumah terpaksa tidak bisa berbagian di sini ya, karena situasi kita. Tapi kita boleh terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada youth ini dan memakai komunitas ini untuk merubah banyak orang, bahkan orang-orang yang menjadi hamba Tuhan melayani Tuhan. Mari kita terus setia di dalam komunitas youth ini untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk menjadi yang seperti Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama-sama, sekaligus kita menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan komunitas ini sejak awal-awal berdirinya gereja, dan Tuhan sudah melalui komunitas ini memanggil banyak orang untuk bergabung di dalamnya, dan Tuhan bekerja di dalam komunitas ini, mentransformasi hidup orang-orang di dalam komunitas ini untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan kehendaki di dalam panggilan hidup mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk keberadaan ulang tahun dan youth ini yang sudah 45 tahun, seperti 1 tahun selisihnya dengan gereja ini berdiri. Tapi kami bersyukur Tuhan, selama ini kasih setia Tuhan menyertai ini dan terus mengirimkan orang-orang baru bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ada yang sudah melewati masa usia muda, mereka bergabung terus di gereja ini dan kami boleh melihat pelayanan mereka lebih besar. Kami bersyukur kepada Tuhan memakai komunitas ini untuk membuat orang mengalami transformasi perubahan hidup. Dari kami yang tidak mengenal menjadi mengenal Tuhan, kami yang tidak bisa melakukan apa-apa menjadi bisa melayani Tuhan, yang tadinya tidak memiliki komunitas, akhirnya memiliki komunitas yang indah, yang boleh saling menolong satu sama lain. Kami bersyukur kepada Tuhan, berkati youth ini boleh terus berkembang, boleh menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda yang terlibat di dalamnya, yang menjadi anggota-anggota di dalamnya. Kami bersyukur untuk kelas teman-teman kami kelas 7 yang boleh bergabung hari ini, teman-teman kami yang juga di kelas-kelas yang lain yang sudah lebih tinggi levelnya, yang masih setia sampai hari ini. Tuhan terus memberkati, masa depan anak muda lebih jadi berkat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sharing-sharing yang diberikan, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar, dan juga kami terus berdoa
supaya di dalam situasi ini Tuhan boleh menumbuhkan iman kami. Meskipun kami di situasi pandemi, kami tidak bisa berkumpul, dan sebagian dari rekan-rekan kami juga keluarganya sedang terpa oleh pandemi ini. Kami berdoa untuk orang tua dari Valen, orang tua Fani, orang tua Amel, dan juga orang tua dari Jennifer, yang semuanya sudah juga mengalami ini, dan sebagian besar sudah menuju kepada pemulihan. Kami bersyukur. Bagi yang sedang mengalami ini dan masih berjuang, kami berdoa Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, agar mereka juga bisa melewati masa-masa yang sulit, yang berat, dan mereka bisa menuju pemulihan. Khusus juga untuk keluarga Lulu yang sedang berduka, di dalam ditinggal oleh mamanya, keluarganya, ada Cici, ada papanya. Tuhan kiranya boleh memberi kekuatan dan menghiburkan mereka. Tuhan memberkati mereka terus boleh tegar, memberi kekuatan mereka untuk menjalani, melanjutkan hidup dengan terus mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, pergumulan anak-anak muda yang tidak gampang juga di zaman ini, agar Tuhan menolong satu persatu. Ada kesulitan ekonomi, ada yang kesulitan dengan relasi keluarga, ada yang mengalami juga hal-hal yang berat di dalam bergaul, di dalam mencari pekerjaan, di dalam mencari pasangan. Biar Tuhan menolong satu persatu pergumulan ini. Kami sudah mengalami kasih Tuhan selama ini, kami percaya semua bagian ini akan membuat kami untuk bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik teman-teman, saya ucapkan, kita mau foto dulu. Saya ucapkan selamat datang, bergabung untuk Jesslyn, untuk Kayla, untuk Lionel, untuk Marlin, untuk Lionel, ya, untuk Albert, untuk Jennifer, untuk Cindy, ya, ini yang tulisan Ibrani ini ya, ya. Untuk anak-anak kelas 7, selamat bergabung di Youth. Kalian sudah menjadi orang dewasa. Tadi saya lihat ada 41, 42 partisipan ya. Mari kita foto dulu sebagai bagian dari ulang tahun Youth. Kita boleh membuka semua kamera. Kita mau mengenal juga ada Jasper yang sudah beberapa kali ikut ya. Jasper juga yang kelas 8. Ya, Marvel, Yora, Juan ya. Kita foto ya. Si Sugi yang foto ya, Sugi. Oke. Teman-teman yang belum buka kamera, boleh dibuka kameranya yuk. Ya, ada berapa screen? 1 apa 2? Ya, skill juga yang sudah bergabung ya. Masih ada lagi Juan, Marlin, Swellen ya, oke. Marlin, Jennifer. Kalau bisa mukanya harus bisa kelihatan ya, wajahnya jangan tersembunyi, terpotong kameranya, sayang sekali nanti kalian. Oke, baik. Oke, Marlin masih ini ya kayaknya ya. Ya, Debet juga baru ya, sudah buka, thank you. Siap, 1, 2, 3. Masih ada lagi? Pin, siapa? Sugi? Hah? Sekali lagi. Kasih apa ya? Salam selamat ulang tahun. Gimana ya? Oke, gaya kalian suka-sukanya aja ya. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman sedikit warta. Ya, sedikit warta, ada wartanya. Kita persembahannya sekarang pakai QRIS ya, teman-teman, QRIS. Teman-teman kalau sudah tahu nomor rekening, tinggal transfer. Tapi kalau yang belum tahu, teman-teman bisa scanning. Ya, ini nomor rekening gereja. Kemudian yang QRIS ada nggak? Ya. Nanti di-share ya, di grup ya, saya share ya. Dan nanti teman-teman tinggal scan aja pakai OVO, GoPay, Dana, Shopee Pay, itu bisa transfer juga langsung. Kita berikan persembahan secara transfer dulu ya, karena lagi situasi ini juga. Kemudian ada lagi warta berikutnya.
Ya, minggu depan kita kembali lagi, harap bisa setia semuanya. Yang teman-teman yang belum ikut bisa join di jam 1 siang. Jam 1 siang. Nanti minggu depan dilayani oleh Contoh Reta yang kelas sekolah minggu, yang kelas 6 ke kelas 7 harusnya sudah mengenal Contoh Reta juga ya. Jadi oke, minggu depan kita ketemu lagi. Selamat ini ya, nanti kita kelas 6 boleh lambaikan tangan kita semuanya. Minggu depan kita bisa mengenal teman-teman kita lagi. Yang kelas 7 lebih intens lagi, lebih dekat lagi. Oke. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye. Ya, kelas 7, 8, 9, 10, kuliah, 11 ya. Tuhan berkati semuanya ya. Sampai ketemu. Bye. Bye. Stop recording.